Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Indi direkomendasikan buy 2080 hingga ke 2400. Saham pilihan kedua ada Koin juga direkomendasikan buy di 3780 hingga ke 4810. Perbincangan bersama dengan Bapak Danika Agustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita lanjutkan kembali. Untuk sementara kita melalui posisinya line telepon Pak Danika. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Indi terlebih dahulu Pak. Rekomendasinya buy. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan Indi masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, untuk Indi ini dia ini lagi swing high ya, dan dia lagi koreksi banget. Sekarang dia lagi berada di Fibonacci 0,5 ya, dan tadi itu dia rebound di neckline inverted head and shoulders ya di area 2080, which is ini menjadi area yang menarik banget ya untuk buy on weakness ya. Nanti kalau misalnya dia tembus lagi, dia turun ke bawah ke area 2050 pun itu masih bisa dicicil ya, sampai nanti ada konfirmasi dia ada candle reversal lagi. Jadi untuk sekarang itu area buy-nya. Nanti kalau misalnya dia tembus 2000 bisa di cut loss ya. Kalau misalnya dia turun lagi sampai bawah dengan TP satunya di 2250 itu resisten satunya, lalu resisten keduanya di area 2400. Baik, dengan target price terdekat di berapa Pak untuk Indi? Tadi di area 2250 Pak. Oke, target price terdekat ya Pak? Iya. Untuk Indi yang pertama, saham pilihan 2130 penutupan hari ini melemah di 4,05%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ada Koin direkomendasikan buy 3780, resisten hingga ke 4810. Saya akan coba update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari untuk Koin, COIN, di mana ditutup melemah 3,75% di 3850, dan merupakan intraday terendah hari ini Pak. Ada perubahan dari sisi rekomendasi Pak, atau tetap saja dengan pembalikan arah yang cukup dalam pelemahan untuk koin? Tidak ada perubahan Pak ya. Ini sepertinya hanya retracement aja, karena pada hari Selasa kemarin itu volume lumayan besar, dan koreksinya ini sekarang dia volumenya menurun ya, lebih kecil ya. Nanti kalau dia mendekati support di area 3780 itu pun bisa beli lebih banyak lagi di situ ya. Nanti dengan cut loss-nya kalau misalnya dia turun lebih dalam di bawah 3500, which is ini agak volatil 12%, jadi perhatikan lot sizing-nya. Ya, jadi ini bisa buy on weakness, target pertama di 4240. Target kedua di level 4.800. Baik, ini merupakan salah satu emiten pendatang baru Pak, dengan pola pergerakannya dari mulai IPO beberapa waktu lalu, seperti apa? Apakah memang masih dalam tren bullish, kemudian pergerakan koin juga didukung dari sisi volume? Kalau koin saya lihat dia overall masih bullish sih Pak ya. Jadi emang dia ini setelah dia breakout pada awal Desember kemarin, ini hanya retracement aja, belum ketemu target lebih besarnya, which is dia ada di 5.500 itu sebenarnya. Jadi sekarang ini dia lagi koreksi, bisa kita gunakan sebagai ini ya, opportunity buy. Baik, dengan target resisten di 4810 pemirsa untuk koin. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Pak Danika, dari grup Bakri ada Dewa. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 480, resisten hingga ke 645. Analisis untuk Dewa, Pak Danika. Oke, untuk Dewa ini dia juga masih ini ya, lagi uptrend ya, lumayan strong uptrend ya. Walaupun dia lagi turun, ini hanya koreksi aja, dia
kemarin menyentuh di Fibonacci 0,5-nya, masih ada potensi turun menyusul Fibonacci 0,618-nya ya kira-kira di area 500-an. Ya kalau misalnya dia turun lagi itu bisa dicicil lagi ya. Walaupun sekarang tuh emang sudah menjadi area buy juga sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya dia turun di bawah 480 itu supportnya bisa cut loss di situ. Yeah. Target pertama ada di 570 dan target keduanya ada di 645. Baik, di penutupan hari ini di 545 pemirsa menguat di 1,87%. Tadi sempat melemah secara intraday ke 515. Dari pergerakan teknikal hari ini, Pak Danika, pembalikan arah yang dilakukan oleh Dewa sehingga berbalik menguat ke 545 tadi tertekan ke 515, Pak. Apa yang bisa kita amati di tengah pembalikan arah ini? Apakah memang para investor kembali agresif masuk setelah mungkin profit taking di 515? Sepertinya itu kayaknya belum terlalu kelihatan ya. Jadi karena volumenya pun belum ada kelihatan lonjakan yang besar banget. Yeah. Dan untuk ULTJ ini sepertinya ada perubahan plan ya. Ini tuh dia membentuk bullish pennant dan dia tadinya mau breakout di atas 1.500 ya. Jadi ternyata dia ada rejection di atas. Ya kita lihat mungkin nanti hari Senin apakah dia bisa lanjut di atas 1.500 atau enggak ya. Kalau misalnya dia tetap turun, sepertinya ULTJ ini tidak jadi untuk direkomendasikan, Pak. Oke, support berapa itu, Pak? Supportnya nih yang terdekat ada di area 1455 ya yang kuat ya. Nanti kalau dia tembus itu sepertinya bullish pennant-nya itu tidak jadi. Baik, penutupan hari ini di 1495 melemah di 0,33%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Indi, Koin, Dewa, dan ULTJ. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold dulu Pak. Nanti kita akan coba ulas beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis lainnya. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini akhirnya ditutup di zona merah, melemah tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,10% dan masih mampu bertahan di atas level 8.600-an, tepatnya di 8.609.551. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.657, kemudian sempat menguat ke 8.671, sementara intraday terendah di 8.562. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 0,31%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,80%, LQ45 juga mengalami penguatan di 0,21%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, konsumsi primer menguat di 0,18%, barang baku menguat di 0,17%, transportasi dan logistik anjlok di 2,86% dan kesehatan melemah di 0,99%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada DSSA menguat di 109.125, transaksi 1,6 triliun. Aman juga menguat di 6325, WNTR di 29.800 dan Dewa tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan di Rp545 per sahamnya. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Inet, Bufa, Raja, kemudian juga Inco. Masing-masing melemah ke 725, 1260, 5575, dan Rp4.110 per sahamnya. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami pada Nikah. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk pada Nikah. Yang pertama dari Bapak Baik. Jason Yohan dari Jakarta, Pak. Astra Internasional, mohon analisisnya untuk akhir 2025 dan awal 2026 arahnya kemana? Siang sekali sudah disebutkan apakah mau masuk atau sudah ambil posisi. Silakan Astra, Pak, prospek sampai dengan akhir tahun dan awal 2026. Oke, Astra ini overall dia uptrend ya, dan dia sekarang lagi koreksi dan dia baru aja rejectionnya di area 6450 ya. Kalau mau buy sebenarnya masih bisa ya, terutama ASI ini adalah salah satu saham yang emang banyak diminati kalau window dressing ya. Kalau dia tembus 6850 itu target pertamanya, itu dia jangka panjangnya adalah ke level 7.300. Iya. Itu target dari Fibonacci-nya. Penutupan hari ini 6525 menguat di 0,38%. Tapi dalam jangka pendek, Pak, sampai akhir tahun ini dengan menyisakan beberapa hari perdagangan dari sisi resistennya. Resistance terdekat ya, yang paling dekat banget tuh adalah di level 6.700, Pak. Ya, jadi mungkin sampai akhir tahun tuh bergerak di antara level 6.500 sampai 6.700 itu. Baik, selanjutnya kita akan coba bacakan pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham padi, Pak, punya harga average di 138. 138. Dia ini kalau apa ya? Kalau saya lihat ini masih uptrend sih, atau mungkin dia sideways ya. Tapi pada hari Rabu kemarin dia volumenya lumayan tinggi sih. Jadi apalagi dia ada gapnya di 130, kemungkinan dia mau naik nutup gapnya tersebut ya. Mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke 150 sih. Harusnya ada kesempatan untuk itu. Apalagi sekarang volumenya ini turun ya, jadi kemungkinan hanya koreksi aja. Mungkin dalam waktu dekat bisa rebound. Baik, jawaban itu untuk padi tadi pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Danika. Saya akan coba bacakan ini untuk pertanyaan selanjutnya di WhatsApp interaktif. Saya akan coba cek ini. Ada Bapak Martin dari Jakarta. Ini menanyakan saham WOS, Pak. WOS tadi, Pak Danika. WOS. Ya. Oke, sebentar ya. Minggu depan Untuk arahnya akan kemana? WOS, minggu depan arahnya kemungkinan dia ini ya naik ya. Dia kemarin itu baru breakout ya, setelah dia koreksi. Dia breakout 92 dan sekarang dia merah pun dia volumenya kecil. Jadi kemungkinan masih bisa menguji lagi sih di 92 itu, tapi sepertinya dia cenderung mau ke arah 100. Baik. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Danika. Pertanyaan selanjutnya, pemirsa, datang dari, saya akan coba cek kembali ini, Bapak Kobo dari Maluku Utara, menanyakan saham Bumi, Pak. Sudah ambil posisi di 342. 342 ya, Ya. Oke. Sebenarnya Bumi ini dia lagi di pucuk banget ya. Kalau misalnya dia rebound di area sekarang, Ya. itu bisa aja. Tapi kalau misalnya mau masuk lebih banyak, lebih baik nunggu dia tembus dari 400-nya itu dulu ya, karena masih ada kecenderungan dia mau menguji support Fibonacci lainnya, yaitu yang pertama ada di 326. Ya. Yang berikutnya adalah di level 304 ya. Jadi kemungkinan bisa turun sampai level tersebut. Tapi overall Bumi ini oke sih, masih uptrend banget. Baik. Selanjutnya, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Telkom, Pak. Arah sampai dengan akhir tahun dan awal 2026 untuk Telkom. Oke, untuk Telkom sendiri kemungkinan bisa aja dia ditopang oleh window dressing ya. Tapi untuk untuk teknikal ini, untuk jangka pendeknya itu kayaknya dia mau ada reversal sedikit ya. Mungkin sampai level
3.200 ya, karena sekarang dia juga lagi breakdown dengan volume yang lumayan besar juga. Ya. Ya, jadi mungkin nanti di area 3.200 itu bisa mulai nyicil lagi. Baik, analisis untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih Pak Des. Baik, terima kasih ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator, Sukor Sekuritas. Dan pemirsa demikian ID System Closing untuk hari ini dan perbarui terus informasi Anda. Dan jangan Anda lupakan juga saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.